Bab 2581. Drama besar. Lin Yi pertama-tama berkendara ke Lingyun Group, tempat para eksekutif dari kedua perusahaan telah menunggu lama, lalu mereka semua pergi bersama-sama. Direktur Lin, mulai kemarin, terjadi fluktuasi di pasar saham. Banyak orang menjual saham kami. Kemarin, saham kami turun 7,6%, dan terus turun setelah pembukaan hari ini. Pasar modal mulai bergerak, kata Tian Yan. Ini fenomena yang wajar. Di pasar modal, mengharapkan hubungan antar manusia terlalu kekanak-kanakan. Saya mengerti tindakan mereka, tapi tidak apa-apa asalkan mereka tidak menjatuhkan kita saat kita sedang terpuruk. Tapi ini baru permulaan. Saya dengar lembaga investasi besar seperti Zhongsheng Capital dan Yonghang Capital juga mengurangi kepemilikan saham mereka secara substansial, tapi belum ada pengumuman, jadi belum ada yang tahu angka pastinya. Tak peduli seberapa banyak, hujan akan turun, dan anak-anak perempuan akan menikah. Ini adalah hal-hal yang tak bisa kukendalikan, kata Lin Yi. Jika tidak, saat kabut menghilang, tidak akan ada lagi sensasinya. Sekitar 1 jam kemudian, para eksekutif dari Lingyun Group dan Chaoyang Group tiba di pusat pembelian Zonghai bersama-sama. Rapat lelang proyek akan dilaksanakan hari ini pukul 10 pagi. Ketika para eksekutif keluar dari mobil, mereka mendapati banyak wartawan berkumpul di pintu masuk. Lin Yi menarik topengnya dan diam-diam berdiri di belakang kerumunan, menyembunyikan dirinya tanpa ada niat untuk muncul. Sebagian besar jurnalis tidak berfokus pada Lin Yi. Mereka semua mengalihkan perhatian ke para eksekutif grup Chaoyang. Sebagian kecil berbalik ke arah Qi Xianzhao. Karena, di mata mereka, Qi Xianzhao adalah pimpinan Lingyun Group. Dan karena Chaoyang Group hampir dapat dianggap sebagai anak perusahaan Lingyun Group, nilai wawancaranya sangat tinggi. Puluhan wartawan keuangan mengepung erat para eksekutif kedua perusahaan tersebut. He Yuan dan Tian Yan dengan sempurna mencontohkan konsep melarikan diri ketika situasi terlihat buruk. Begitu melihat para jurnalis, mereka langsung mengikuti Lin Yi pergi, menyerahkan urusan yang merepotkan ini kepada Qi Xianzhao. Mereka bertiga naik lift ke lantai 4. Saat pintu lift terbuka, mereka mendapati tempat itu penuh sesak dengan ratusan orang. Ada apa ini? Banyak sekali tokoh penting yang datang, tanya He Yuan. Mereka semua di sini untuk menyaksikan kegembiraannya, kata Lin Yi sambil tersenyum. Peristiwa seperti ini jarang terjadi dalam 1 abad, akan sangat disayangkan jika terlewatkan. Lin Yi membetulkan setelannya, ayo pergi, jangan biarkan mereka melihat kita mempermalukan diri kita sendiri. Kedua wanita itu pun merapikan seragamnya dan berjalan menuju kerumunan di area istirahat. Direktur Lin, Anda akhirnya sampai. Pembicaranya tingginya sekitar 1,8 meter, bertubuh sedang, beralis tebal dan bermata besar, mengenakan kacamata hitam tipis, memancarkan kesan sangat terpelajar. Namanya Shen Nanxiang, mitra global Redwood Capital. Ia dipuji sebagai bapak baptis sektor investasi Tiongkok. Ia telah berinvestasi di banyak industri, tempat Lin Yi mengembangkan usaha di industri semikonduktor, menjadikan keduanya mitra dekat. Kenapa kamu datang? Lin Yi berkata sambil tersenyum. Aku ingat kamu biasanya tidak suka menonton adegan seperti itu. Saya ada rapat besok. Awalnya saya berencana datang ke Zonghai besok pagi, tapi saya khawatir dengan situasi Anda di sini, jadi saya datang lebih awal untuk memeriksanya. Shen Nanxiang melirik arlojinya, 20 menit lagi, lelang akan dimulai. Seberapa siapkah Anda? Apakah Anda yakin? Sekalipun saya tidak percaya diri, saya harus maju, kalau tidak, bagaimana saya bisa terus bergaul di Zonghai? Tapi dari yang kudengar, situasimu kali ini sangat tidak menguntungkan, dan sepertinya itu memang ditujukan padamu. Kalau tidak, tidak akan ada keributan sebesar ini. Kekayaan tak bertahan lebih dari 3 generasi, dan kemiskinan tak bertahan lebih dari sepupu kelima. Itu hal yang wajar, kata Lin Yi sambil tersenyum. Selalu ada yang meninggal saat tahun baru, kalau cuaca selalu cerah, belum tentu bagus. Kalau ada awan, bersihkan saja. Kamu begitu santai, apakah kamu sudah memikirkan cara untuk mengatasinya? Belum, jawab Lin Yi dengan senyum misterius, tapi aku merasa aku tidak akan kalah. Shen Nanxiang tertawa terbahak-bahak, anakmu semakin tidak bisa dimengerti. Mendapatkan komentar seperti itu dari Anda adalah suatu kehormatan. Jangan bicarakan hal-hal remeh seperti itu di antara kita, kata Shen Nanxiang. Saya datang hari ini terutama untuk menikmati aksinya, mengobrol dengan Anda, dan menyampaikan sebuah berita. Lin Yi tidak berbicara, menunggu Shen Nanxiang melanjutkan. Aku di sini bukan untuk merendahkanmu, uang yang kuinvestasikan di perusahaanmu tidak akan ditarik. Kalau kau berhasil melewati masa sulit ini, kita akan meraup untung besar bersama. Kalau ada masalah, aku yang akan menanggung kerugiannya. Tolong jangan katakan itu membuatku tertekan, kata Lin Yi. Sekalipun kamu menarik investasimu sekarang, itu tidak akan memengaruhi hubungan kita. Aku masih punya pola pikir dan perspektif itu. Tapi siapa yang bisa menjamin kamu akan kalah?
Sen Nanxiang berkata sambil tersenyum. Kali ini aku bertaruh bahwa kamu akan berhasil melewatinya, bertaruh bahwa tidak ada seorang pun yang dapat melakukan apapun terhadapmu. Lalu, katakan yang sebenarnya kepada saya, berapa perkiraan probabilitas tim aktuaria perusahaan Anda untuk memenangkan tawaran tersebut? 3,78%. Wow, haha. Lin Yi tertawa, berani sekali kau bertaruh. Aku takut kau akan kehilangan segalanya. Saya suka sekali sensasi menegangkan itu, seperti menaiki roller coaster. Hanya karena pernyataan itu, aku harus mentraktirmu makan, kata Lin Yi. Saya punya 2 kotak maotai spesial di mobil, sesuatu yang tak ternilai harganya. Nanti saya suruh seseorang memasukkannya ke mobil Anda. Kalau begitu aku tidak akan sopan padamu, haha. Direktur Lin, dia ada di sini. Sementara keduanya berbicara, Tian Yan membungkuk dan berkata. Lin Yi menoleh dan melihat Zhao Rongyi keluar dari lift bersama orang-orangnya. Melihat Lin Yi, wajah Zhao Rongyi tampak muram, seakan ingin melahap seseorang, tetapi dia menahan diri dan tidak kehilangan kesabarannya. Sebelumnya aku benar-benar meremehkanmu. Pantas saja orang bilang, sebatang rokok Tuan Lin lebih berharga daripada separuh langit Zonghai. Kekuatanmu yang mengakar di sini sungguh mengejutkanku. Lalu, apa lagi yang ingin kau katakan? Lin Yi menatap Zhao Rongyi, masih ingin bersaing denganku. Aku tahu kau kuat, tapi Zhao Rongyi juga bukan orang yang mudah ditaklukkan. Kuakui aku memilih waktu yang salah, tapi eramu sudah berakhir. Zhao Rongyi mengeluarkan USB biru dari sakunya, di dalamnya ada versi elektronik dokumen penawaran. Mulai hari ini, kau akan diturunkan dari altar. Selama aku di sini, kau tak akan pernah bangkit lagi. Lin Yi tersenyum dan mengangguk, tetap tenang dan kalem. Kalau begitu, aku ingin kau memberiku kejutan. Aku sudah bertahun-tahun di Zonghai dan belum pernah bertemu lawan. Jangan mengecewakanku. Kita lihat saja. Sambil mendengus dingin, Zhao Rongyi pergi bersama orang-orangnya. Sementara itu, siaran mengumumkan bahwa sesi penawaran untuk perusahaan yang berpartisipasi kini resmi dimulai. Bab 2582. Senyum menyeramkan. Pertemuan penawaran telah dimulai, dan Wakil Presiden Chaoyang Group, Zheng Jie, mendekat. Direktur Lin, apakah tawaran kita masih 8,6 miliar? Zheng Jie merasa masih ada harapan dalam tawaran ini. Dia pikir Lin Yi, yang telah berakar di Zonghai selama bertahun-tahun, tidak bisa langsung terpengaruh hanya dengan mengubah orang. Jika berhasil, harga 8,6 miliar tidak akan menyisakan keuntungan sama sekali. Tidak ada perubahan, cukup tawar dengan harga ini. Zheng Jie, sambil membawa dokumen penawaran versi kertas dan elektronik, menuju ke ruang penawaran di dalam. Penawaran resmi dimulai, dan para penonton berkumpul bersama, menunggu hasilnya. Lin Yi berdiri di sudut bersama beberapa kenalannya, banyak yang tidak menyadari pemuda mencolok yang tidak jauh darinya adalah pengendali sebenarnya di balik Lingyun Group. Saat penawaran dimulai, mereka yang duduk di luar menjadi gelisah. Orang-orang grup Yisheng duduk di sisi lain, sengaja menjauhkan diri dari Lin Yi dan yang lainnya. Presiden Zhao, Anda tampak berseri-seri, Anda pasti datang dengan persiapan yang matang kali ini. He Yuan melirik ke arah pembicara dan mendapati bahwa itu adalah seorang pria parubaya berusia 50-an, sambil mengerutkan kening. Dia mantan Presiden Sangping era, bernama Long Sangping, dia berkecimpung dalam bisnis baterai. Kedengarannya agak familiar, gumam Lin Yi. Sebelumnya membahas masalah investasi dengan Presiden Tian, saya juga terlibat. Berinvestasi. Lin Yi menatap Yan Qi dan bertanya. Investasi 80 juta, tingkat pengembaliannya cukup bagus. Tian Yan mengangkat bahu dan berkata. Tapi melihat situasi ini, sepertinya dia siap untuk memulai lagi. Itu operasi normal, orang mati demi kekayaan dan burung demi makanan. Begitu berada di industri ini, membicarakan etika dan moralitas menjadi naif. Lin Yi berpikiran terbuka, hal-hal seperti itu tidak memengaruhinya sama sekali. Selain Long Sangping, beberapa orang lain berkumpul di samping Zhao Rongyi. Yang terakhir dengan ramah menyapa semua orang dengan jabat tangan, memperlihatkan kesopanan yang luar biasa. Tidak harus datang dengan persiapan matang. Lagi pula, ini lelang terbuka, perusahaan manapun boleh ikut, kata Zhao Rongyi. Grup Yisheng kami telah terlibat secara mendalam di industri real estate selama hampir 20 tahun. Dengan proyek yang begitu bagus di Zonghai, kami tentu harus berpartisipasi. Mengenai apakah kami bisa menang, kami tidak tahu. Kami hanya ikut-ikutan saja. Presiden Zhao, Anda terlalu rendah hati, jelas ini sudah pasti, jangan terlalu rendah hati. Long Sangping tertawa dan berkata, setelah lelang selesai, saya akan menyiapkan meja, mari kita minum bersama, dan berusaha untuk bekerja sama lebih erat lagi di masa mendatang. Tidak masalah, aku juga berpikir begitu, haha. Suara Zhao Rongyi keras, seakan berbicara agar Lin Yi mendengarnya. Sebaliknya, Lin Yi bersikap acuh tak acuh dan mulai bermain game. Setelah memberi salam,
Long Sangping dan yang lainnya pergi, dan anggota grup Yisheng berkumpul lagi. Presiden Zhao, kudengar grup Lingyun di sana memulai perang harga, menawar 8,6 miliar, 900 juta lebih rendah dari kita, bisik sekretaris wanita itu. 8,6 miliar. Zhao Rongyi menyipitkan matanya, mereka benar-benar berani menawar, harga ini bahkan mungkin tidak bisa menutupi biaya. Karena hampir tidak mampu bertahan, mereka menyadari kerugian yang mereka alami, sehingga mereka mengabaikan metode budidaya terkait harga. Ini bukan prinsip penawaran terendah. Sekalipun mereka menurunkan harga menjadi 8,6 miliar, itu tidak akan membantu. Penawaran ini jelas milik kami, santai saja. Sekretaris wanita itu mengangguk, tampak santai dan percaya diri dalam tawaran ini. Selain itu, di sisi lain, para penonton mulai berdiskusi. Bagaimana pendapatmu tentang tawaran ini? Apakah Lingyun Group masih punya peluang? Saya rasa itu tidak menguntungkan mereka, kalau tidak, mereka tidak perlu menawar lagi. Apapun yang mereka inginkan, tidak ada yang berani mengambilnya. Mungkin mereka terlalu melebih-lebihkan diri mereka sendiri dan tidak menyiapkan dokumen penawaran dengan baik. Terlalu muda, perspektifnya terbatas, kata Long Sangping. Mengingat pengaruh dan status Tuan Lin di Zonghai, meskipun dokumen penawarannya bermasalah, atau bahkan tanpa dokumen penawaran, jika beliau ingin mengerjakan proyek ini, tidak akan ada yang berani berkomentar lebih lanjut. Tidak perlu ada masalah seperti sekarang. Saya setuju dengan Ketua Long. Seorang pria botak lain melangkah maju dan berkata, di level Master Lin, penawaran hanyalah formalitas. Sekarang tiba-tiba grup Yisheng muncul dan bahkan meminta penawaran kedua. Sejujurnya, itu hanya memberi mereka cukup waktu untuk mempersiapkan dokumen, jadi saya pikir grup Lingyun kurang beruntung. Apa yang kalian semua katakan masuk akal, tapi menurutku Direktur Lin tidak akan menyerah begitu saja, kalau tidak, dia tidak akan datang sendiri. Haha, jangan khawatir, begitu hasil lelang keluar, semuanya akan jelas. Sekitar setengah jam kemudian, orang-orang yang bertanggung jawab atas penawaran dari kedua perusahaan keluar, masing-masing kembali ke kamp mereka. Bos Zeng, bagaimana keadaan di dalam? Tanya Tianyan. Tawaran mereka 900 juta lebih tinggi dari tawaran kami, yang merupakan keuntungan. Mereka bisa mendapatkan banyak poin. Itu bagus. Suasana hati Tianyan yang muram terangkat, begitu pula dengan He Yuan. Tetapi saat berikutnya, dia menatap Lin Yi dan mendapati ekspresinya tidak berubah. Seolah-olah masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Ekspresi ini pun dirasakan oleh yang lain, gejolak emosi mereka sirna dan ketegangan kembali menyelimuti hati mereka. 1 jam lagi berlalu, dan siaran itu kembali terdengar. Memberitahukan orang-orang dari kedua perusahaan untuk masuk, pekerjaan evaluasi telah selesai, siap untuk mengumumkan hasilnya. Para manajer lelang masuk lagi, sementara mereka yang di luar menatap layar besar, hasilnya akan segera muncul di sini. Suasana di lokasi semakin tegang, semua orang fokus. Grup Yisheng menang. 10 menit kemudian, sebuah teriakan memecah keheningan, tetapi tidak menimbulkan banyak gejolak. Itu adalah hasil yang diharapkan, jika mereka tidak menang, itu akan mengejutkan. Melihat hasil tawaran itu, senyum tipis muncul di sudut mulut Zhao Rongyi, penuh dengan keangkuhan. Pada saat ini, tatapan semua orang, sengaja atau tidak, tertuju ke sisi Lin Yi. Hasil ini menandai berakhirnya sebuah era. Master Lin, yang dulu tak terkalahkan, kini telah turun dari singgasananya. Dunia selanjutnya akan menjadi milik grup Yisheng. Setelah menang, Zhao Rongyi tidak sabar untuk mendekati Lin Yi. Kupikir kau akan menjadi penghalang bagiku, tapi tawaran hampir 100 miliar berakhir dalam waktu kurang dari 2 jam, sungguh di luar dugaanku. Aku tak pernah merasa semudah ini saat menawar puluhan juta itu. Presiden Zhao sangat mengesankan, kata Lin Yi sambil tersenyum. He Yuan menggigil dan merinding. Dia sangat mengenal Lin Yi, senyumnya begitu berarti, namun Zhao Rongyi tidak menyadarinya. Karena kamu sudah mengatakannya, aku akan memberimu beberapa saran sebagai seseorang yang berpengalaman. Nada bicara Zhao Rongyi tiba-tiba berubah dingin. Kau hanyalah produk zaman, bukan pencipta era ini. Tapi sekarang, kau sudah selesai. Nanti, kita main pelan-pelan saja, aku akan membuat hidupmu sengsara. Bab 2583. Pertunjukan yang bagus. Pamer seperti ini tidak benar, ini hanya tawaran, untuk apa mempermasalahkan waktu, kata Lin Yi sambil terkekeh. Kamu orang yang cerdas, kamu tentu mengerti maksudku, kata Zhao Rongyi. Kalau kamu tidak menilai situasinya, kamu akan menanggung akibatnya. Kuharap kamu bisa menanggungnya. Setelah berbicara, Zhao Rongyi pergi bersama kelompoknya. Dia tampak penuh kemenangan, seolah-olah dia telah menaklukkan seluruh pasar Zonghai. Orang ini benar-benar pamer, tidak akan mencapai apapun yang besar, ejek He Yuan. Tetap tenang, main game kayak gini seru kok, kalau enggak seru sama sekali, kata Lin Yi kalem. Ayo kita kembali ke kantor.
Kelompok itu naik lift, siap untuk kembali. Oh, bukankah ini Direktur Lin? Lift turun ke lantai pertama, dan tepat saat mereka melangkah keluar, seseorang menyambut mereka sebelum mereka mencapai pintu. Meskipun mereka tidak bertemu langsung, mereka telah melihat fotonya. Itu Qi Daodong. Di belakangnya ada 5 atau 6 orang, semuanya berpakaian sangat pantas. Pemimpin, kau juga di sini. Lin Yi tersenyum saat dia mendekat, seperti teman lama yang tidak bertemu selama bertahun-tahun, tanpa sedikit pun ketegangan. Kami sangat mementingkan proyek ini, jadi saya datang untuk melihatnya, kata Qi Daodong. Saya baru saja melihat, dibandingkan dengan Yisheng Group, Anda memang unggul dalam harga, tetapi mungkin ada beberapa masalah dengan dokumen tender Anda. Anda hanya meleset 0,1 poin, kalau tidak, Anda pasti akan memenangkan tender. Memang agak disayangkan. Baiklah, aku akan mencari alasan untuk membatalkan tawaran ini, dan kamu bisa kembali dan bersiap lagi, kata Qi Daodong. Bagaimanapun, Anda adalah perusahaan lokal di Zonghai, dan penting untuk menyeimbangkannya dengan tepat. Tidak, dokumen penawaran saat ini merupakan level tertinggi kami. Jika kami menawar 3 kali, hasilnya akan sama saja. Kami tidak akan merepotkan Anda. Qi Daodong menunjukkan ekspresi yang sulit, sangat disayangkan, tapi menurutku grup Cao yang punya banyak potensi, ruang untuk berkembang. Kalau ada proyek lain seperti ini, aku pasti akan memikirkanmu dan memberikan dukungan penuh. Terima kasih untuk itu. Baiklah, silakan saja. Aku masih ada urusan lain. Kita bicara lagi kalau ada waktu. Keduanya berjabat tangan dengan ramah saat berpisah, dan dengan tenang meninggalkan tempat itu ke arah mereka masing-masing. Ini jelas menendang seseorang saat mereka terjatuh, kata Tian Yan dengan marah. Wajar saja, semakin banyak orang yang menendang saat kamu terpuruk, semakin baik. Lin Yi membetulkan pakaiannya, ayo kita kembali ke perusahaan dulu. Kelompok itu kembali ke Lingyun Group. Lin Yi tidak mengadakan rapat perusahaan tetapi membawa semua orang ke kantornya. Direktur Lin, masalah ini telah berdampak besar pada kami. Saya memperkirakan bahwa dalam beberapa tahun mendatang, pasar modal mungkin tidak optimis terhadap kami. Jika kami mengikuti model pengembangan awal, akan sulit menemukan jalan keluar. Kami harus mengubah pendekatan kami, kata Qi Xianzhao. Tidak perlu serumit itu. Aku sudah berada di Zonghai selama bertahun-tahun, jika aku tidak mampu menahan badai kecil ini, maka aku telah menyia-nyiakan tahun-tahunku. Tapi sekarang, tidak banyak jalan keluar yang tersisa bagi kita. Sederhana saja, pisahkan mesin litografi dan Institut Penelitian Longxin. Pisahkan mereka. Ya, pindahkan mereka ke Mountain City, dan lupakan sisanya. Hah, kota pegunungan. Mendengar berita ini, ketiganya cukup terkejut. Mereka semua tahu sedikit tentang situasi Lin Yi. Di kota-kota seperti kota Yang, Yuhang, dan Pengcheng, ia memiliki koneksi yang kuat, jadi pindah ke sana dapat dimengerti. Namun, Mountain City terlalu asing bagi mereka, mereka bahkan tidak punya kantor cabang di sana, sehingga sulit memahami langkah Lin Yi. Apakah kamu kenal seseorang di sana? Apakah itu mengesankan? Tanya He Yuan langsung. Hanya karena aku tidak punya koneksi di sana, itulah alasanku ingin pindah. Kalau tidak, sifat masalah ini akan berubah. Apakah kita perlu mengeluarkan pengumuman? Tanya Qi Xianzhao. Tidak perlu, tapi tidak perlu disembunyikan juga. Ikuti saja prosedur normalnya. Oke. Ketiganya merasa sedikit bingung. Mereka agak menebak niat Lin Yi tetapi tidak begitu jelas. Ini rencana untuk menangani situasi ini, kalian yang tangani. Aku masih ada urusan lain, hubungi aku kalau ada yang tidak bisa kalian tangani. Setelah memberikan instruksi, Lin Yi pulang. Melihat Lin Yi datang dari luar, Ji Qingyan berdiri untuk menyambutnya. Saya dengar dari Yuan bahwa grup Yisheng memenangkan tender. Itu sesuatu yang wajar, santai saja, saya tidak pernah berharap memenangkan tawaran itu. Aku tidak keberatan. Lagi pula, aku sudah menabung cukup untuk kita berdua seumur hidup. Asal kamu tenang, tidak apa-apa. Lin Yi tertawa terbahak-bahak, aku juga tidak pernah menganggapnya serius. Kalau ini persaingan bisnis biasa, aku tidak akan takut mengakui kalau aku kalah. Tapi mencoba mempermalukanku seperti ini, itu agak keterlaluan. Pasar Zonghai yang menguntungkan selalu ada di tangan Anda. Tentu saja, banyak yang iri, dan sekarang ada peluang, tentu saja, mereka menginginkannya. Memiliki sepotong bukanlah masalah, tapi mari kita lihat apakah mereka memiliki apa yang diperlukan, kata Lin Yi dengan tenang. Selama aku tidak berbicara, tidak seorang pun boleh berpikir untuk melakukan tindakan. Sutradara Lin hebat sekali, aku suka pria dengan sikap mendominasi sepertimu, kemarilah, aku akan memijat bahumu, goda Ji Qingyan. Haha. Sore itu, Lin Yi menemani Ji Qingyan berjalan-jalan di taman terdekat, untuk membantu persalinan alami. Setelah makan malam-malam itu, keduanya kembali ke kamar. Ji Qingyan tampak agak murung, alisnya berkerut, dan ia sedang asyik memainkan ponselnya.
Alismu hampir berkerut, apa yang kamu lakukan? Apakah menurutmu berbahaya jika tanggal jatuh temponya sudah lama terlambat? Lin Yi berhenti sejenak, tentu saja, tapi waktumu tidak terlalu lama. Tapi aku merasa bahkan dalam seminggu aku mungkin tidak akan melahirkan, bukankah itu buruk? Ya, bayi yang besar tidak mendukung persalinan alami. Dengan betapa majunya teknik medis saat ini, apakah ada cara untuk melahirkan sekarang, kata Ji Qingyan. Saya baca di internet kalau lama tidak lahir, bayi bisa kekurangan oksigen di dalam kandungan, dan bisa mempengaruhi kecerdasannya. Lin Yi mengangguk, merasa bahwa Ji Qingyan benar-benar mengerjakan pekerjaan rumahnya, bahkan mengetahui hal ini. Ini bukan masalah besar, hanya pecahnya ketuban buatan. Hah, pecahnya buatan. Ya, dengan menggunakan alat untuk memecahkan kantung ketuban, maka bayi akan keluar. Ji Qingyan meringis, kedengarannya sangat menakutkan. Mungkin sedikit sakit, tapi itu bukan masalah besar. Adakah cara yang lebih alami? Cara yang tidak perlu memasukkan apapun, melainkan terjadi secara alami. Tatapan Lin Yi beralih, memang ada cara yang aman dan tanpa rasa sakit, tapi apakah kau akan mencobanya? Aku tidak tahu. Bab 2584. Mulai melahirkan. Cara apa? Kamu yakin gak sakit dan aman? Tentu saja. Lalu apa yang kita tunggu? Ayo kita ke rumah sakit sekarang, aku sudah tidak sabar. Urgensi Ji Qingyan sebagian disebabkan oleh kekhawatirannya terhadap keselamatan anak itu, sedangkan di mata Lin Yi, itu hanya sekadar kecemasan yang menguasainya. Namun alasan utamanya adalah keinginan untuk bertemu dengan anak ini. Tidak perlu pergi ke rumah sakit, kami bisa menanganinya di rumah. Di rumah. Ji Qingyan menatap Lin Yi dengan ragu, bagaimana kita melakukannya di rumah? Biar saya jelaskan, gejala terpenting sebelum melahirkan adalah kontraksi. Begitu kontraksi muncul, itu artinya bayi akan segera lahir. Ji Qingyan menatap Lin Yi dengan serius, lalu, rangsang saja kontraksinya. Jelaslah bahwa Ji Qingyan penuh dengan pertanyaan. Dalam masalah seperti ini, Ji Qingyan tampak agak tidak tahu apa-apa, tidak seperti Liang Ruoxu. Bagaimana kita merangsang mereka? Dengan memakan makanan yang asam, manis, pahit, dan pedas. Lin Yi, oh ayolah, jangan membuatku penasaran, katakan saja langsung. Bertepuk tangan untuk cinta. Bertepuk tangan untuk cinta. Sebagai calon ibu yang membahas topik seperti itu, Ji Qingyan tidak lagi tersipu seperti dulu. Tetapi dia tetap tertegun selama beberapa detik. Ji Qingyan langsung menolak dan menarik selimut menutupi tubuh bagian bawahnya. Bagaimana jika terjadi sesuatu pada bayinya? Dia juga anakku. Apa menurutmu aku akan melakukan sesuatu yang berbahaya? Tetap saja, tidak mungkin, sama sekali tidak. Ji Qingyan sekarang seperti tong mesiu yang sensitif. Masalah apa saja bisa dinegosiasikan, tetapi apapun yang mungkin membahayakan bayi, meskipun sedikit, tidak boleh dilakukan, atau dia akan meledak. Kalau begitu, hanya ada satu pilihan tersisa. Pilihan apa? Ayo kita menonton film, mungkin itu bisa berhasil. Itu mungkin berhasil. Ji Qingyan mengubah ekspresinya, kurasa ada buku baru yang baru saja terbit berjudul, Hersik tentang Cinta Pertama. Tao Yuan sudah merekomendasikannya untukku, bisakah kau menemukannya? Lin Yi, bayimu akan segera lahir, bagaimana mungkin kau tidak mendapatkannya? Kamu jauh sekali jika dibandingkan dengan Liang Ruoxu. Menurutmu, dengan menonton film cinta murni seperti itu, apakah bisa merangsang kontraksi dan melahirkan bayi? Kalau begitu, film apa yang sedang kamu bicarakan? Cinta murni tentu saja tidak akan berhasil, tapi kita bisa sedikit meningkatkan cinta. Cinta adalah cinta, bagaimana Anda mengangkatnya? Ayo, aku akan carikan film untukmu, nanti kamu akan tahu seperti apa cinta sejati. Sambil berkata demikian, Lin Yi menemukan film Guru Bo, tontonlah ini, dan kamu akan tahu seperti apa cinta yang luhur. Dengan curiga, Ji Qingyan mengambil buku catatan itu dari Lin Yi. Melihat poster itu, wajahnya memerah seperti terbakar. Apa ini? Buku teks biologi, meskipun agak tua, sangat lugas, asli impor, dan bercita rasa orisinal. Mati kau, tunjukkan ini padaku. Tinju kecil Ji Qingyan melayang ke arah Lin Yi, yang tidak menghindar dan menerima pukulan itu dengan lembut. Bagi keduanya, ini adalah selingan romantis kecil. Teriakan tiba-tiba membuat gerakan mereka berdua terhenti. Ji Qingyan memegang perutnya, mengerutkan kening, perlahan berbaring di tempat tidur. Apakah kamu menabrak sesuatu? Ji Qingyan memegang perutnya, rasanya seperti berkedut di sini. Itu adalah kontraksi. Dengan cepat, Lin Yi menempelkan tangannya pada denyut nadi Ji Qingyan, lalu matanya berbinar. Tidak mungkin. Ji Qingyan memegang perutnya, kita belum melakukan apapun, kok bisa ada kontraksi? Melahirkan memang misterius seperti itu. Ada yang pergi ke kamar mandi, lalu bayinya keluar begitu saja. Anda normal-normal saja.
Lin Yi merasa sedikit geli, mereka bahkan belum memulai bagian peninggian, dan bayinya sudah lahir. Sungguh mengesankan. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Sebelumnya, Ji Qingyan telah mempersiapkan diri secara matang untuk melahirkan, bahkan berlatih di rumah beberapa kali saat ia tidak ada kegiatan. Namun kini, dia lumpuh total. Benar-benar tidak tahu bagaimana cara mengatasinya. Pertama, ayo kita ke rumah sakit. Tunggu di sini, aku akan mengambil barang-barang. Cepat telepon ibuku, dia sudah mengemas semuanya. Lin Yi mengangguk dan berjalan keluar ruangan. Pada saat ini, kebetulan melihat Song Minghui dan Ji Antai bergegas turun dari lantai bawah. Ada apa? Apa bayinya nakal lagi? Rasanya sudah dekat, ayo berkemas dan pergi ke rumah sakit. Oh, datang. Song Minghui menepuk pahanya dengan gembira. Semuanya sudah dikemas. Kamu nyalakan mobilnya, biar aku biarkan ayahmu memasukkan semuanya. Tidak perlu, aku bisa mengurus semuanya sendiri. Kamu bantu dia berpakaian. Oke, cepat. Lin Yi pergi ke lemari, mengambil 2 kotak besar, dan memasukkannya ke dalam mobil. Sementara itu, dia menelepon Qin Yingyue dan Wang Cuiping. Keduanya telah diberitahu sebelumnya untuk segera diberitahu jika terjadi sesuatu dengan Ji Qingyan. Meski sudah agak terlambat, pikir Lin Yi, sejujurnya, mereka seharusnya tahu. Melahirkan adalah peristiwa besar, urusan keluarga yang terlibat tidak sesederhana kelihatannya. Mendengar berita itu, keduanya tampak gembira. Bagi Qin Yingyue, jika cucunya, akan sangat cocok jika memiliki anak laki-laki dan perempuan. Bagi Wang Cuiping, Lin Yi merupakan putra pertamanya yang memiliki anak, sehingga hal ini memiliki makna khusus. Karena alasan-alasan ini mereka bersikeras datang, tidak ingin membuang-buang waktu. Di Yanjing, itu bisa diatur, mereka punya pesawat pribadi yang terparkir di sana, tetapi di kota yang, pengaturan perlu dibuat. Setelah menelepon, Ji Qingyan telah berpakaian. Dengan dukungan Song Minghui, dia berjalan keluar rumah, dan Lin Yi dengan hati-hati membantunya masuk ke mobil. Lin Yi mengemudi dengan tenang, seperti sedang duduk di Gunung Tai. Namun dia tetap tampil dengan sangat mendesak, memainkan perannya dengan baik. Dengan mantap, Lin Yi pergi ke rumah sakit Ruijin Zonghai. Awalnya, untuk menghindari licuhan, Lin Yi telah mengatur pemeriksaan Ji Qingyan di sini, dan sekarang saatnya untuk melahirkan, tentu saja, mereka harus datang. Karena semuanya sudah diatur sebelumnya dalam perjalanan, ketika Lin Yi tiba, dokter dan perawat sudah siap dan mendorong Ji Qingyan ke ruang prosedur untuk pemeriksaan awal. Persalinan memang seperti itu, bukan seberapa sakitnya, tetapi apakah sudah waktunya untuk melahirkan? Anda harus memeriksa berapa sentimeter pembukaan Anda, jika tidak, Anda hanya akan terus menderita. Jika tidak tertahankan, selalu ada pilihan operasi caesar. Cepat, masuk ke ruang bersalin, pembukaannya sudah 9 cm. Lin Yi sedikit terkejut. Dari reaksi pertama sampai sekarang, belum genap 2 jam, dan tingginya sudah 9 cm. Lin Yi. Wajah Ji Qingyan pucat karena kesakitan. Kamu ikut aku. Bab 2585. Kelahiran instan. Lin Yi mengangguk dan dengan lembut memegang tangan Ji Qingyan. Bahkan Liang Ruoxu merasa tidak berdaya dan takut pada saat-saat seperti ini, jadi emosi Ji Qingyan sangatlah wajar. Perawat mencari pakaian untuk Lin Yi, dan setelah berganti pakaian, mereka masuk bersama. Sepanjang jalan, Ji Qingyan memegang erat tangan Lin Yi, terlalu gugup untuk mengatakan sepatah kata pun. Berbaring di ranjang bersalin, Ji Qingyan menatap Lin Yi. Aku selalu ingin menanyakan sesuatu padamu. Kita bicara nanti saat kita sampai rumah. Kamu akan segera melahirkan, simpan tenagamu, kata Lin Yi. Tapi aku ingin bertanya sekarang, desak Ji Qingyan. Apa pertanyaannya? Ji Qingyan tersentak kesakitan, apakah dia sudah melahirkan? Lin Yi terdiam sejenak, namun tidak terkejut. Dia telah mengantisipasi bahwa Ji Qingyan mungkin menanyakan pertanyaan seperti itu. Ya, dia melakukannya, jawab Lin Yi jujur. Laki-laki atau perempuan? Anak laki-laki. Kalau begitu aku juga ingin punya anak laki-laki. Lin Yi. Bersaing bahkan di sini. Tidak masalah apakah anak itu laki-laki atau perempuan, yang penting ibu dan anak itu aman, kata Lin Yi. Lagi pula, bukankah kamu bilang kamu menyukai perempuan sebelumnya? Sebelumnya adalah sebelumnya, sekarang adalah sekarang, aku harus punya anak laki-laki. Ayolah, kepala sekolah Lin, suruh istrimu mengejan, kepala bayinya sudah keluar, kata dokter kandungan si Shuang. Hah, secepat itu. Secara naluriah, Lin Yi menoleh untuk melihat. Benar saja, kepala bayi itu sudah keluar. Lin Yi menatap Ji Qingyan lagi, meski dia kesakitan, namun rasa sakitnya tidak sampai separah orang-orang yang melahirkan secara normal. Sudah keluar, kata si Shuang, kepala sekolah Lin, kemarilah dan potong tali pusarnya. Lin Yi tercengang, dari masuk sampai sekarang,
belum genap 10 menit, dan bayinya sudah lahir. Dia sebelumnya mengira Liang Ruoxu memiliki bakat luar biasa. Tanpa diduga, Ji Qingyan bahkan lebih menakjubkan darinya. Pada saat ini, Ji Qingyan hanya sedikit lemah namun belum mendekati level Liang Ruoxu. Aku bahkan tidak merasakan apa-apa, bagaimana bisa keluar semudah itu? Tergantung kondisi badan, ada yang melahirkan cepat, kata Siswang sambil tersenyum. Laki-laki atau perempuan? Ji Qingyan bertanya dengan cepat. Seorang gadis kecil, kekasih kecil. Awalnya, Lin Yi mengira Ji Qingyan menginginkan anak laki-laki, tetapi ternyata anak perempuan, dia pasti kecewa. Tetapi dia tidak melihat emosi seperti itu di wajahnya. Dia menoleh kuat-kuat, menatap bayi yang baru saja keluar dari perutnya, matanya penuh kebaikan dan cinta. Tidak seperti Liang Ruoxu yang tidak menyukai penampilan bayinya. Melihat kondisi Ji Qingyan baik-baik saja, Lin Yi menghela napas lega. Kemudian ia memotong pendek tali pusarnya, dan proses melahirkan pun selesai, hanya tersisa sentuhan akhir. Lin Yi mengeluarkan tas yang telah disiapkan dan menyerahkannya kepada Siswang. Kak Wang, simpan saja tas kain merah itu, sisanya untuk yang lain, sudah malam, maaf merepotkanmu keluar lagi. Tidak, aku tidak bisa menerima ini, Siswang menolak. Kita ini keluarga, dan aku sudah meminta bantuanmu sebelumnya, kalau kau melakukan ini, kita tidak bisa berteman lagi. Mari kita pisahkan semuanya, ambil saja dengan cepat, jangan menolak. Lin Yi tidak memberi kesempatan pada Siswang untuk menolak, langsung menaruhnya di tangannya. Saat ini, Ji Qingyan sudah dibantu turun dari tempat tidur oleh perawat. Kamu masih bisa jalan, bagaimana perasaanmu? Tidak apa-apa, tapi perutku terasa kosong, dan aku sangat lapar, aku ingin mie buatanmu. Aku tidak bisa makan mie sekarang, nanti aku buatkan yang lain, kita keluar dulu, bayinya akan segera dibawa ke bangsal. Lin Yi membantu Ji Qingyan berjalan perlahan menuju pintu keluar ruang bersalin. Melihat Ji Qingyan keluar, keluarga Ji dan keluarga Song tercengang. Mengapa begitu cepat dan bahkan berjalan keluar? Adegan ini tidak terduga bagi mereka. Awalnya ingin bersimpati padanya, saudara-saudaranya pun menyiapkan bunga, tetapi sekarang terasa agak janggal. Kak, setidaknya berpura-puralah itu sulit, rasanya bunga-bunga ini terbuang sia-sia. Aku nggak ngangka bakal kayak gini, aku cuma dorong-dorong aja, dia keluar gitu aja. Jangan khawatir tentang hal lain, yang terpenting adalah keselamatan ibu dan anak. Song Minghui melangkah maju dan mendukung Ji Qingyan, lalu kembali ke bangsal. Melihat kondisi Ji Qingyan pasca melahirkan baik, keluarga Ji dan keluarga Song tidak khawatir, bangsal penuh dengan suasana ceria. Sekitar 20 menit kemudian, Siswang dan seorang perawat membawa bayi itu masuk. Bayinya berbobot 6,4 ons, panjang 52 cm, lahir pukul 11.52. Baik, terima kasih dokter. Bayinya dibawa kembali, semua orang berkumpul di sekitarnya, tetapi sebagian besar takut menggendongnya karena dia terlalu kecil. Apa nama bayinya? Sudah diputuskan, tanya Ji Qingyan. Lin Nuo, untuk janji yang ditepati. Kedengarannya bagus. Saat hari sudah larut malam, setelah melihat bayi itu, semua orang pergi satu demi satu. Namun sekitar pukul 1 pagi, Qin Yingyue, Lin Jingzhan, Wang Cuiping, Zhao Guanfu berkumpul, mungkin setelah berkoordinasi sebelumnya. Bagaimana ini bisa terjadi secepat itu? Begitu dia memasuki ruangan, Qin Yingyue dan Wang Cuiping menghampiri Ji Qingyan dan menunjukkan perhatiannya. Ketika kami sampai di rumah sakit, sudah ada 9 jari yang terbuka, beberapa menit di dalam, dan dia lahir, dan bahkan bisa berjalan keluar sendiri, kata Lin Yi sambil tersenyum. Benarkah? Wang Cuiping berkata dengan heran. Sebelumnya saya khawatir dengan tubuh Yan Yan yang kecil. Kalau dia tidak bisa melahirkan, dia akan perlu dioperasi. Tidak menyangka secepat ini. Perempuan di desa kami jarang punya kemampuan seperti ini. Menunjukkan kau punya kekuatan batin, Qin Yingyue tertawa, menimpali. Meskipun dia adalah ibunya, dia tidak mendominasi pembicaraan, memberi ruang untuk Wang Cuiping. Lin Jingzhan dan Zhao Guanfu berdiri di samping memperhatikan bayi itu. Silakan, kamu duluan, tawar Zhao Guanfu. Kakak, pergilah dulu, Lin Jingzhan juga sangat sopan, meskipun status mereka sangat berbeda, namun tata krama yang mereka junjung tidak hilang. Zhao Guanfu mengangguk dengan jujur, tetapi tidak berani menggendong bayi itu, hanya membungkuk dan tersenyum lebar. Meski dia bukan cucu kandungnya, dia tidak dapat menahan rasa cinta di matanya. Pada saat ini, suara langkah kaki tergesa-gesa dan bunyi klik sepatu hak tinggi bergema di lorong. Beberapa detik kemudian, pintu bangsal didorong terbuka. He Yuan, Gao Zongyuan, Qin Han, Liang Jinming mengikuti satu sama lain. Kak, cepet banget sih, jam 10 masih ngobrol, sekarang udah lewat jam 1, udah lahiran. Saya juga tidak menduganya, masuk dan keluar begitu saja, luar biasa cepatnya. Meski semua prosedur telah diselesaikan, Ji Qingyan masih merasa seperti mimpi.
Pertama, ia tidak percaya ia bisa melahirkan secara normal. Kedua, ia tidak menyangka akan melahirkan secepat itu, tanpa rasa takut yang dibayangkannya. Tidak peduli kecepatannya, keselamatan ibu dan anak adalah hal yang paling penting. Qin Yingyue duduk di samping Ji Qingyan, dengan lembut meremas tangannya. Apakah Anda sudah menemukan perawat pasca persalinan? Kami sudah pesan di pusat bersalin, tapi karena persalinannya prematur, perawatnya baru datang besok, hari ini kami yang harus mengurusnya. Qin Yingyue mengangguk, memiliki perawat pasca persalinan akan memudahkan segalanya untukmu. Awalnya dia ingin menyebutkan tentang membayar perawat, menunjukkan sikap di depan keluarga Ji, tetapi dengan adanya Wang Cuiping di sana, dia urungkan niatnya. Baginya, tinggal di pusat bersalin paling mewah hanyalah setetes air di lautan, tetapi tidak bagi Wang Cuiping. Dia tidak ingin mencuri perhatiannya. Bab 2587. Momen serangan balik. Dalam 2 hari berikutnya, kehidupan Lin Yi sibuk dan memuaskan. Selain menyeduh sup untuk Ji Qingyan, dia menangani urusan perusahaan. Untungnya, semua orang di rumah sakit adalah kenalan. Berbagai prosedur lebih mudah ditangani daripada di Yanjing, hampir semuanya ditangani orang lain, dan akhirnya ditangani olehnya. Ketika dia punya waktu luang, Lin Yi menghabiskannya di bangsal bersama anak-anak. Meski kedua anak itu berada dalam kondisi yang sama dan jauh dari kata cantik, Lin Yi merasa ia tetap lebih menyukai gadis itu, seakan-akan ia tidak pernah bosan memandanginya. Hal ini membuat Ji Qingyan cukup cemburu untuk sementara waktu. Setelah tinggal di rumah sakit selama 2 hari, karena Ji Qingyan pulih dengan sangat baik, mereka pun pindah ke pusat perawatan pasca persalinan. Standar pusat perawatan pasca persalinan tidak kalah dengan standar tempat Liang Ruoxu dirawat, bahkan mungkin melampauinya. Di tempat seperti Zonghai, selama Anda punya uang, Anda bisa hidup seperti bangsawan. Dibandingkan dengan kehidupan Lin Yi yang tenang, dunia bisnis Zonghai terguncang hebat dalam beberapa hari terakhir. Alasannya, tentu saja, adalah tawaran yang dimenangkan oleh Yisheng Group baru-baru ini. Semua orang tahu proyek penawaran ini adalah sebuah sinyal. Kini grup Yisheng memenangkan tawaran tersebut, sedangkan grup Lingyun tetap diam saja, yang memberi isyarat kepada yang lain bahwa grup Lingyun sudah menyerah, tidak punya trik lagi. Master Lin yang dulunya tak terkalahkan telah dibuang oleh zaman. Karena alasan ini, hampir semua orang percaya era baru akan segera dimulai. Klub Jiujiang. Ini adalah klub rekreasi kelas atas yang tidak terbuka untuk umum, dan beroperasi berdasarkan keanggotaan. Karena privasinya yang sangat baik, orang-orang yang datang ke sini semuanya adalah tokoh-tokoh terkemuka, tipe yang biasanya hanya Anda lihat di TV. Pada saat ini, sebuah Audi A6 hitam perlahan memasuki area parkir bawah tanah. Pengemudi membuka pintu, dan Qi Daodong, yang mengenakan pakaian kasual, keluar dari mobil. "Dong bro, kamu akhirnya di sini." Melihat Qi Daodong turun, Zhao Rongyi mendekat. "Kita sudah saling kenal selama bertahun-tahun, jangan berpura-pura lagi," kata Qi Daodong. "Setelah sibuk berhari-hari, akhirnya aku bisa istirahat, ayo kita pergi minum." Melalui lift, keduanya tiba di lantai 4 klub. Ruang pribadi telah disiapkan, dan begitu masuk, mereka bisa mencium samar-samar aroma teh. "Itu aromanya, da Hong Pao yang baru dipetik, kan?" "Kau benar," kata Zhao Rongyi sambil tersenyum. "Saya baru saja mendapatkannya, saya akan mengirimkannya kepada Anda nanti." Qi Daodong tidak mengatakan ya atau tidak, sebaliknya, dia mengalihkan topik ke masalah lain. "Bagaimana proyeknya berjalan?" "Masih ada beberapa prosedur di tahap awal. Setelah dokumen terkait lainnya selesai, kita bisa mulai." "Seharusnya segera, jangan khawatir," kata Qi Daodong. "Kerjakan proyek ini dengan baik, ini bagian penting dari internasionalisasi bisnis, jangan sampai gagal." "Jangan khawatir, dong bro, aku bisa mengendalikannya," kata Zhao Rongyi. "Saya lebih suka tidak menghasilkan uang dari proyek ini, tetapi saya akan melakukannya dengan baik." Qi Daodong mengangguk, "Lupakan soal menghasilkan uang dari proyek ini, fokuslah pada kualitas dan reputasi." "Saya mengerti hal semacam ini, kita sudah saling kenal selama bertahun-tahun, urusanmu adalah urusanku," kata Zhao Rongyi. "Lagi pula, entah proyek ini menghasilkan uang atau tidak, itu bukan masalah bagiku, selama kita bisa menekan Lin Yi, tujuanku tercapai." Ini baru permulaan, Qi Daodong menyesap tehnya dan berkata, "Jika dia masih ingin membuat jejak, dia harus berperilaku baik di masa depan. Menurutku, untuk orang seperti dia, tidak perlu membiarkannya bernapas lega, cukup tekan saja dia," kata Zhao Rongyi dengan kejam, "menahannya di dekatmu hanya akan menimbulkan masalah cepat atau lambat. Sudah terlambat, dengan skala perkembangannya saat ini, menjatuhkannya bukanlah tugas yang mudah," kata Qi Daodong. "Menurut rencanaku, kita hanya bisa mengikisnya sedikit demi sedikit, menekannya secara langsung adalah hal yang tidak realistis." "Apakah Anda mengacu pada mesin litografi? Itu adalah senjata tajam kita untuk memasuki panggung dunia, jadi kita harus melakukannya secara perlahan." Qi Daodong menyilangkan kakinya, "Cepat atau lambat aku akan menghadapinya."
Kalau begitu aku tidak akan bertindak untuk saat ini, kata Zhao Rongyi dengan wajah tegas. Aku sudah mendengar tentang masalah saudaramu, untuk saat ini, terima saja dan ingatlah kisah ini, akan selalu ada kesempatan suatu hari nanti. Tepat pada saat itu, terdengar suara langkah kaki tergesa-gesa, disusul ketukan di pintu. Asisten Qi Daodong masuk dari luar sambil berkata. Kantornya baru saja menelepon, mengatakan bahwa Lingyun Group sedang bersiap untuk mendirikan lembaga penelitian semikonduktor terbesar di dunia di Mountain City. Saat itu, kami belum tahu apakah bisnis mesin litografi dan sistem operasi mereka akan tetap berada di Zonghai. Mendirikan lembaga penelitian baru. Mendengar berita ini, Qi Daodong tiba-tiba duduk, ekspresinya sangat muram. Zhao Rongyi juga sama, meskipun wawasannya tidak setajam Qi Daodong, jika dia tidak dapat melihat situasi dengan fakta yang begitu jelas, dia tidak akan cocok untuk mengendalikan grup Yisheng. Mereka berdua memahami Lingyun Group dengan baik. Meskipun mereka adalah pemimpin dalam industri semikonduktor China, kerajaan komersial mereka yang besar, bisnis paling inti, tetaplah mesin litografi. Jika mereka memindahkan bisnis mesin litografi dan sistem operasinya, hanya akan ada sedikit industri tersisa di Zonghai. Saat itu, tidak berlebihan jika kami menyebut mereka hanya sekadar perusahaan biasa. Jika mereka benar-benar melakukan ini, dampaknya terhadap mereka akan signifikan. Menurut gagasan Qi Daodong, tujuannya adalah mengikis Lingyun Group secara perlahan, secara bertahap mengambil alih bisnis litografi dan sistem operasi. Mencapai tingkat yang lebih tinggi di masa mendatang hanyalah masalah waktu saja. Tetapi dia tidak pernah membayangkan Lin Yi ingin mendirikan lembaga penelitian baru. Tindakan ini mengacaukan semua rencananya, membuatnya benar-benar lengah. Tanpa pembelaan apapun, mereka bahkan melakukan sesuatu seperti ini. Qi Daodong memukul meja dengan tinjunya, terlalu marah untuk berbicara. Tenang dulu, ini belum dikonfirmasi, mungkin tidak seperti yang kita duga, kata Zhao Rongyi mencoba menenangkan. Lihat saja tempat yang mereka pilih, kata Qi Daodong. Level kedua tempat itu sama, dan orang-orang di sana tidak berpihak pada kita, saya tidak punya suara di sana, sekarang konflik bergeser antara kita dan mereka. Dalam perpindahan ini, lokasi menjadi hal yang krusial. Jika mereka memilih tempat lain, dampaknya akan minimal. Perbedaan levelnya akan signifikan dan tidak akan dapat memengaruhi kita. Dan inilah mengapa Lin Yi memilih tempat itu. Benda sialan itu. Sekarang, keduanya mengerti mengapa pada hari penawaran, Lin Yi tetap tenang meski tahu ia akan kalah. Karena dia sudah mempersiapkan aspek ini. Dia sama sekali tidak peduli menang atau kalah hari itu. Bab 2588. Menggambar batas. Sejak berakhirnya pertemuan penawaran, masalah antara Yisheng Group dan Lingyun Group telah menjadi topik hangat di dunia bisnis. Kapanpun Lin Yi disebutkan, pasti akan ada beberapa kritikan. Masakan resmi Tan di Zonghai, dengan kualitas dan cita rasanya yang luar biasa selama bertahun-tahun, selalu memegang posisi di dunia kuliner Zonghai. Akan tetapi, harga yang mahal membuat banyak orang mengurungkan niat untuk pergi ke sana, tempat ini tidak terjangkau bagi kebanyakan orang. Di ruang pribadi, 3 orang duduk. Salah satunya adalah Long Sangping, yang menunjukkan niat baik kepada Zhao Rongyi pada hari pertemuan penawaran. 2 lainnya adalah kepala Zhongsheng Capital dan Yonghang Capital, Wang Lei dan Sun Zhengxi. Zhongsheng Capital dan Yonghang Capital keduanya memiliki tempat di China. Banyak proyek Lingyun Group melibatkan mereka. Namun setelah berhari-hari melakukan penyeduhan dan fermentasi, kedua perusahaan investasi tersebut mulai mengurangi secara signifikan saham mereka yang terkait dengan Lingyun Group. Jika bukan karena tindakan berani He Yuan, saham Lingyun Group tidak akan bisa tetap stabil dan sudah lama anjlok di pasar sekunder. Direktur Wang, Presiden Sun, bagaimana kabar perusahaan kalian? Apakah kalian sudah melepas aset? Saya rasa saham mereka belum berubah. Pada dasarnya kami sudah mengosongkannya, kentang panas ini bukan sesuatu yang bisa dipertahankan, kata Wang Lei. Mengenai alasan mengapa saham mereka stabil, saya rasa itu semua dimanipulasi oleh manajemen puncak mereka. Saya selalu tahu Qi Xianzhao cakap, tetapi CFO mereka, He Yuan, dan wakil presiden senior mereka, Tian Yan, juga bukan orang yang mudah ditipu. Mereka berani dan menguasai semua saham pasar. Sungguh mengesankan. Meskipun Direktur Lin telah kehilangan jabatannya, Anda harus mengakui bahwa dia memiliki beberapa orang yang cakap di bawahnya. Jangan bicarakan ini sekarang. Situasi di Zonghai akan segera berubah. Kemampuan kita untuk memanfaatkan peluang ini bergantung pada kemampuan kita. Tapi bisakah Direktur Lin benar-benar jatuh secepat itu? Sun Zhengxi bertanya. Saya sudah berinteraksi dengannya, dia memang orang yang cerdas. Dengan wawasannya, seharusnya dia sudah mengantisipasi hal seperti ini sejak dini. Mustahil baginya untuk tidak bereaksi. Masalahnya, dia menyinggung Zhao Rongyi. Dengan koneksi Zhao Rongyi, bahkan jika dia ingin mencari peluang, itu sia-sia, kata Wang Lei. Dan Presiden Sun, Anda harus tahu pengaruhnya di Zonghai terlalu besar.
Jika kita tidak menekannya sekarang, sulit untuk mengatakan apa yang akan terjadi di masa depan, kata Long Sangping. Haha, kalian berdua benar juga. Ayo kita minum. Rating. Tepat pada saat itu, telepon Sun Shengzi berdering. Setelah menjawab telepon, wajahnya berubah drastis. Apakah berita itu terkonfirmasi tanpa kesalahan? Setelah menutup telepon, melihat ekspresi Sun Shengzi yang mengerikan, Long Sangping dan Wang Lei menjadi curiga. Presiden Sun, apa yang terjadi? Proyek K11 dibatalkan, mereka sedang mempersiapkan penawaran ketiga. Benarkah? Bagaimana mungkin? Sekretaris saya yang menelepon. Dia mengonfirmasi hal ini melalui saluran perusahaan. Apakah mereka menyebutkan alasan spesifik pembatalan tawaran itu? Tanya Wang Lei mendesak. Mereka mengatakan selama pemeriksaan ulang, ditemukan kesalahan yang jelas dalam dokumen penawaran Yisheng Group. Itu mustahil. Mengingat hubungan mereka, kalaupun ada kesalahan, mereka tidak akan ketahuan sekarang, apalagi sampai membatalkan tawaran. Jantung Long Sangping berdebar kencang. Aku merasa semuanya tidak sesederhana kelihatannya, pasti ada hal lain yang terjadi. Rasa ngeri menjalar ke sekujur tubuh Long Sangping, membuatnya merinding. Ketiganya bertukar pandang, melihat keheranan dan ketakutan di mata masing-masing. Proyek K11 seharusnya sudah menjadi kesepakatan yang tuntas, tetapi dengan terjadinya hal ini, jelas menunjukkan satu hal. Ling Yun Group telah mengambil tindakan. Yuan mengirim ini kepadaku agar kamu melihatnya. Ji Qingyan menyerahkan iPad kepada Lin Yi. Itu lamaran. Dia memintaku untuk menunjukkannya padamu. Lin Yi mengambil iPad, melihat isinya, dan memahami operasi umum Qi Xianzhao. Eksekusi seluruh rencananya lebih sempurna dari yang dibayangkannya, sekaligus lebih berhati-hati. Itu juga memberi ruang untuk penjelasan selanjutnya. Manuver Qi Xianzhao, paling tidak, spektakuler. Apa rencanamu selanjutnya? Tanya Ji Qingyan. Semuanya sudah sampai pada titik ini, dan ini bukan urusanku lagi. Itu urusan mereka sendiri, kita nikmati saja acaranya. Lin Yi meregangkan badannya dengan malas, aku akan keluar untuk membeli beberapa barang dan kembali untuk membuatkan sup untukmu. Aku akan membiarkan ibuku membelinya, kamu juga harus istirahat. Saya tidak benar-benar lelah, hanya memanfaatkan kesempatan ini untuk beraktivitas. Baiklah, kalau begitu silakan. Meskipun pusat bersalin menyediakan makanan yang kualitasnya tidak buruk. Lin Yi ingin membuat sesuatu yang lebih baik, jadi dia mengontrol secara ketat pemilihan bahan-bahan, memilihnya secara pribadi. Lagi pula, Ji Qingyan tidak terbiasa dengan makanan di sana, jadi Lin Yi yang mengurus makanannya. Setelah berbelanja selama lebih dari 1 jam di supermarket, Lin Yi kembali dengan banyak barang, menghabiskan lebih dari 200.000 yuan. Ini menunjukkan betapa mewahnya bahan-bahan tersebut. Namun, tepat saat ia keluar dari lift, ia melihat He Yuan dan dua pria berdiri berhadapan. Percakapan mereka tampak tegang. Seorang pria lebih tua, dan yang lainnya tampak berusia 30-an, lebih mirip seorang asisten. Apa yang sedang kalian lakukan? Mendengar Lin Yi berbicara, He Yuan berbalik dan minggir. Ini adalah Presiden Grup Xinfang, Zhang Dejiang. Lin Yi mengangguk, menganggapnya kebetulan karena mereka baru saja membicarakan orang ini kemarin. Halo, Presiden Zhang. Lin Yi mengulurkan tangannya sebagai tanda niat baik. Namun Zhang Dejiang tetap tidak tergerak. Direktur Lin, istri saya baru saja melahirkan anak ketiga kami, dan dia juga ada di sini untuk perawatan pasca persalinan. Lin Yi tidak marah dan menarik tangannya. Itu benar-benar kebetulan, bertemu satu sama lain di sini. Baru saja saya berdiskusi dengan Presiden He, dan kami memutuskan untuk tidak menerima investasi 120 juta Anda. Kami akan mengembalikan uangnya nanti. Anda bisa mendiskusikan detailnya dengan Presiden He. Tidak menerima investasi, kata Lin Yi. Saya ingat kalian datang kepada kami awalnya untuk mencari investasi, kan? Memang, tapi setelah keputusan rapat perusahaan, kami menyadari bahwa kami tidak benar-benar membutuhkan uang itu, jadi kami berencana untuk mengembalikannya. Begitu ya, sepertinya Yisheng Group juga banyak berinvestasi, membuat uang kita agak terbuang percuma. Zhang Dejiang tidak berbicara, tetapi dalam situasi seperti itu, diamnya dia dianggap sebagai persetujuan. He Yuan mengerutkan bibirnya, merasa bahwa Zhang Dejiang hanya mengumbar janjinya kepada Lin Yi. Tidak apa-apa, ini semua urusan bisnis biasa. Kalau ada kesempatan, kembalikan saja uangnya. Kamu tidak perlu membayar denda pelanggaran apapun. Tidak ada kesepakatan, tapi tetap persahabatan. Bab 2589. Pembalikan. Tidak perlu. Kami akan mengikuti semua prosedur yang diperlukan dan membayar dendanya. Mari kita lanjutkan saja sesuai aturan, kata Zhang Dejiang, tanpa menunjukkan rasa simpati kepada Lin Yi. Karena kamu ingin menjauhiku, mari kita ikuti aturannya. Jangan bilang begitu. Kita semua pebisnis. Mengatakan kamu memutuskan hubungan itu agak berlebihan. Terserah kamu bagaimana menafsirkannya. Aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi.
Lin Yi menoleh ke He Yuan, ayo kembali. Untuk apa semua tas ini? Tanya He Yuan. Pergi ke supermarket untuk membeli beberapa barang, dan membuat sup untuknya. He Yuan mengangguk, karena kamu punya koneksi, barang yang kamu beli pasti lebih bagus dari yang ditawarkan di sini. Ayo pergi. Mendengarkan pembicaraan mereka, ekspresi Zhang Dejiang menunjukkan penghinaan. Sudah direduksi sampai pada titik memasak untuk seorang wanita, memanjat kembali di masa depan mungkin tidak begitu mudah. Presiden Zhang memutuskan hubungan begitu cepat dan tidak memberikan ruang untuk negosiasi. Apakah itu benar-benar baik-baik saja? Tanya asisten itu dengan cemas. Tidak ada yang salah. Mereka sudah tamat. Ini hanya upaya terakhir mereka, kalau tidak, Yisheng Group tidak akan memenangkan tender K11, kata Zhang Dejiang. Mungkinkah keputusan penawaran itu hanya kebetulan atau mereka ingin memberikan proyek itu kepada Yisheng Group? Mustahil. Dia sendiri yang memimpin tim lelang dan tetap tidak menang. Itu jelas menunjukkan niat dari atas, kata Zhang Dejiang. Grup Lingyun sudah gulung tikar. Dalam berbisnis, kita harus mengenali tren, keraguan-raguan adalah yang paling berbahaya. Tepat saat kedua pihak hendak kembali ke kamar masing-masing, pintu lift terbuka, tetapi tampaknya tidak ada seorang pun yang menyadarinya. Direktur Lin. Panggilan itu menghentikan langkah Lin Yi. Ia berbalik dan terkejut melihat Qi Daodong datang. Pada saat yang sama, Zhang Dejiang juga menoleh ke belakang, ekspresinya langsung berubah. Dia tidak pernah menyangka Qi Daodong akan datang ke sini untuk mencari Lin Yi. Kebetulan sekali, bertemu denganmu di sini, Lin Yi tersenyum dan berkata. Istriku sedang menungguku kembali dan memasak. Kamu lanjutkan saja urusanmu. Zhang Dejiang menghela napas, merasa itu hanya kebetulan dan dia terlalu banyak berpikir. Tunggu, Direktur Lin, tolong tunggu. Aku datang untuk menemuimu. Mencariku. Ada masalah dengan dokumen penawaran Yisheng Group, sehingga penawaran mereka dibatalkan. Sesuai aturan, akan ada tender ketiga dalam waktu dekat. Namun, kami memutuskan untuk tidak melanjutkannya. Penawaran Anda sempurna dan menawarkan efisiensi biaya yang tinggi, jadi kami memutuskan untuk memberikan proyek ini kepada Anda. Tercengang. Mendengar berita ini, Zhang Dejiang tercengang, pikirannya kosong. Sebagai orang yang sudah lama berkecimpung di dunia ini, dia memahami alasan dan intrik yang terlibat. Jika tidak ada kekuatan yang tidak dapat ditolak, maka tidak akan ada alasan lain yang dapat menyebabkan penolakan tawaran. Dan sekarang, dia dengan tegas mengatakan proyek itu akan jatuh ke tangan Lin Yi, bahkan melewati proses penawaran, dan dengan jelas menyerahkan proyek itu kepadanya. Mengingat hubungan antara kedua belah pihak, tindakan seperti itu sama sekali tidak dapat dimengerti. Bukankah itu tidak pantas? Kita sudah menyerah pada proyek ini, kata Lin Yi. Kami perlu segera membangun lembaga penelitian baru, dan peralatannya saja sudah cukup mahal, kami tidak punya dana tambahan untuk proyek ini. Jadi, kami hanya bisa berterima kasih atas kebaikan Anda. Mulut Zhang Dejiang berkedut, hampir melompat keluar dari kulitnya, ini terang-terangan menentang. Apakah dia terlalu berani? Tidak ada masalah dengan dana. Saya akan bicara dengan bank untuk memberi Anda pinjaman 10 miliar yuan tanpa bunga, langsung saja mulai proyek ini. Jika Yisheng Group yang mengambil alih, saya khawatir mereka tidak akan bekerja dengan baik, dan mungkin akan mencoreng reputasi Zonghai. Tapi kami benar-benar tidak punya energi. Terima kasih atas kebaikanmu. Qi Daodong tetap tanpa ekspresi, masih tersenyum. Saya sudah mendengar sedikit tentang proyek lembaga penelitian yang baru, tapi saya rasa itu sama sekali tidak perlu. Zonghai adalah markas kami, jadi tidak perlu memperluas ke tempat lain. Qi Daodong tersenyum dan berkata, pokoknya, proyek ini milikmu. Kita tidak akan mengajukan tender lagi. Jangan khawatir soal uang dan personel, aku yang urus. Fokus saja menyelesaikan proyek K11. Karena Anda berkata begitu, kami akan mempertimbangkannya. Qi Daodong mendesah lega. Meski bukan janji langsung, kata-kata Lin Yi berarti masalahnya sudah terselesaikan, dan dia hanya perlu menunggu. Kalau begitu sudah beres, kata Qi Daodong sambil tersenyum. Saya masih ada urusan lain, kalian semua tetap sibuk, dan kita akan berkomunikasi lebih lanjut jika ada urusan lain. Qi Daodong berbalik dan pergi, koridor kembali damai. Ayo kembali juga, aku akan membiarkanmu mencicipi masakanku. Aku lagi nunggu makanan ini nih. Belum sarapan nih, bikinin aku nasi goreng telur. Kamu banyak menuntut, seolah-olah kamu akan punya bayi. Aku sudah memikirkannya matang-matang. Kalau aku punya bayi nanti, aku akan menyewamu untuk memasak untukku setiap hari. Kamu kedengarannya cukup idealis. Maukah aku membantumu punya anak kedua juga? Enyahlah, aku akan membunuhmu. Keduanya bertukar candaan sebelum kembali ke kamar masing-masing. Direktur Lin, tunggu. Dengan baik. Zhang Dejiang merasa canggung tetapi masih mempertahankan wajah tersenyum. Seorang teman saya di luar negeri memberi saya beberapa kotak ceri impor, rasanya lumayan enak. Saya akan segera mengirimkannya kepada Anda.
Tidak perlu. Kau tahu situasiku, jangan terlalu dekat denganku, kata Lin Yi. Perusahaan Anda sedang berkembang pesat, jangan membuat kesalahan karena hal-hal kecil seperti ini. Zhang Dejiang merasa takut saat keringat dingin menetes di dahinya. Direktur Lin, jangan bilang begitu. Anda masih berinvestasi di perusahaan kami, hubungan kita tak terpisahkan, kata Zhang Dejiang. Saya sudah berencana untuk mengobrol dengan Anda tentang rencana dan tata letak perusahaan kita untuk 3 tahun ke depan saat Anda senggang. Lah, kamu malah ngomongin soal pengembalian uang, ngapain juga bahas ini? Aduh, Direktur Lin, jangan bilang begitu. Saya hanya bingung sesaat, salah memperhitungkan arah masa depan perusahaan kita, kata Zhang Dejiang cemas sambil menepuk pahanya. Kami sangat senang dengan investasi Anda. Kami tidak boleh mengembalikannya. Tidak kembali. Kau pikir aku menganggur? Atau kau pikir waktuku tidak berharga? Nada bicara Lin Yi rendah saat dia melirik Zhang Dejiang dengan dingin, investasi 120 juta ditambah denda, kecuali semuanya dikembalikan, perusahaanmu bisa saja menunggu kebangkrutan. Dengan sekali klik, Lin Yi membuka pintu dan masuk bersama He Yuan. Ekspresi Zhang Dejiang membeku, kakinya melemah saat ia terjatuh ke lantai. Dia tahu dia sudah tamat. Bab 2590. Semangat bersaing. Haha, itu sungguh mendebarkan. Saat mereka memasuki ruangan, Tao Yuan tertawa terbahak-bahak, meninggalkan Ji Qingyan bingung. Apa yang telah terjadi? Sambil menggendong bayi itu di lengannya, Ji Qingyan menatap keduanya dan bertanya. Tao Yuan, penuh semangat, duduk di sebelah Ji Qingyan dan menceritakan kejadian yang terjadi di luar. Gerakan itu seperti memukul ular di titik vital, aku yakin tidak ada yang menyadarinya. Ji Qingyan dengan cerdik mengidentifikasi faktor kunci yang terlibat. Kurasa rencananya adalah merebus katak dalam air hangat, perlahan-lahan menggerogoti grup Ling Yun, tapi dia tidak mampu melakukan itu. Namun kini, kedua belah pihak bahkan telah kehilangan perlindungan dasar, yang tersisa adalah pertarungan yang sangat sulit. Awalnya, tidak akan ada hasil yang baik bagi kedua belah pihak, sesuatu seperti ini pasti akan terjadi cepat atau lambat, kata Tao Yuan. Saya rasa mereka pasti akan menggunakan taktik lain, dan itu akan lebih efektif, tapi kami sama sekali tidak siap, saya benar-benar khawatir tentang ini, kata Ji Qingyan. Benar, Tao Yuan mengangguk dan berkata. Namun pada titik ini, kami hanya bisa bersiap menghadapi serangan dan berlindung bila diperlukan, tidak ada jalan keluar. Tidak masalah, aku sedang tidak ingin memikirkan hal-hal itu sekarang. Ji Qingyan menatap anak di kereta dorong dan berkata. Baginya, nasib kedua perusahaan itu tidak penting, lagi pula mereka sudah menabung cukup banyak. Di masa depan, dia ingin mencurahkan seluruh energinya untuk anaknya. Tepat sekali, untuk saat ini, fokuslah pada membesarkan anak, jangan pikirkan hal lain. Ji Qingyan mengangguk, tersenyum pada anak itu, matanya penuh dengan kebaikan. Lin Yi tahu Ji Qingyan memiliki sedikit tabungan untuk menangani krisis yang tidak dapat dihindari di masa depan. Sekarang dengan seorang anak, dia mungkin akan menghabiskan beberapa tahun berikutnya sepenuhnya untuk keluarga. Bagi Lin Yi, ini juga hal yang baik. Saat kedua wanita itu mengobrol, Lin Yi pergi ke dapur sebelah, mengambil ponselnya, dan mengirim video ke Wu Feiyue. Hei, kamu sedang sibuk apa? Dalam video tersebut, Wu Feiyue mengenakan pakaian kerja, mengenakan sarung tangan, penampilan khas pekerja. Sedang bekerja, tunggu sebentar, aku akan mencari tempat yang tenang untuk berbicara denganmu. Wu Feiyue mengambil teleponnya, menemukan tempat yang tenang, dan tertawa, bertanya. Bagaimana rasanya menjadi seorang ayah? Rasanya memang berbeda, tapi aku tidak bisa menjelaskan perasaan apa itu, jawab Lin Yi sambil tertawa. Ibu bilang karena istrimu baru saja melahirkan, tidak pantas bagiku untuk menjengukmu, kalau tidak, aku pasti sudah pergi menjengukmu, kata Wu Feiyue. Aku akan datang setelah kamu selesai dengan perawatan pasca Natal dan kembali ke rumah. Tidak perlu, kau bukan orang luar, jawab Lin Yi. Saya ingin bertanya tentang rencana pernikahanmu, bagaimana perkembangannya, apakah kamu butuh bantuan? Tidak perlu apa-apa, aku sudah menyiapkan sebagian besarnya, kata Wu Feiyue. Pernikahannya direncanakan pada tanggal 24 November kamu seharusnya bebas saat itu, kan? Kita akan bebas, kita akan kembali terlebih dahulu. Baiklah, kalau begitu semuanya sudah beres. Setelah membicarakan hal-hal serius, mereka mengobrol sedikit lebih santai sebelum mengakhiri panggilan video. Lin Yi tidak lagi menyinggung soal menawarkan bantuan, meski mereka setara, sebagai kakak, menjaga harga diri sangatlah penting, dan Lin Yi mengerti hal ini, jadi dia tidak memaksa. Waktu mengalir pelan, tanpa suara berlalu selama sebulan. Ji Qingyan juga pulang ke rumah dari pusat perawatan pasca persalinan, dan pemulihannya sangat baik, dia sudah bisa melihat pinggang rampingnya lagi. Sekitar setengah bulan kemudian, Lin Jingzhan pergi. Secara total, ia menghabiskan lebih dari sebulan antara Yanjing dan Zhong Hai, yang menyebabkan beberapa penundaan dalam urusannya.
Sekarang semuanya sudah beres, dia pergi. Namun Qin Yingyue tetap tinggal di Zonghai, meskipun dia tidak perlu melakukan apapun sendiri, dia harus tinggal di sini. Dia hanya pergi ke hotel pada malam hari dan kembali pada siang hari. Selain itu, dalam bulan ini, komunitas bisnis Zonghai melihat gelombang gangguan lainnya. Semua orang mengira bahwa setelah penawaran kedua K11 berakhir, itu akan menandai berakhirnya era Lin Yi. Namun beberapa hari kemudian, mereka terkejut mengetahui penawaran kedua dibatalkan, dan proyek tersebut secara proaktif diberikan kepada Lin Yi. Hal ini membuat semua orang yang mendengar berita itu tercengang. Tidak seorang pun dapat memahami tindakan di balik ini. Hanya dengan usahanya sendiri, ia berhasil mengubah situasi sepenuhnya. Hal ini membuat orang mengevaluasi kembali kemampuan Lin Yi. Lin Yi tetap sama dengan Lin Yi. Tidak peduli siapapun yang mengganti pimpinan, kendali dan pengaruhnya tetap berlanjut. Kecuali dia tidak menginginkannya, tidak seorang pun dapat memindahkan apapun. Kamu sudah melewati angka 110, lanjutkan. Kemudian, melihat Ji Qingyan menimbang berat badannya, Lin Yi menggodanya. Ji Qingyan mengerucutkan bibirnya, tampak tidak terlalu senang. Tinggal 10 pon lagi sampai aku kembali ke berat badan semula, kenapa kamu tidak terlihat bersemangat? Sudah lebih dari sebulan, sudah mencoba berbagai cara, tapi ASINya tetap tidak keluar, kadang saya harus membuatkannya susu formula beberapa puluh mililiter. Mengenai hal ini, Lin Yi tidak terlalu mempermasalahkannya, namun sejujurnya, persediaan Ji Qingyan memang agak kurang. Dan ini adalah yang terbaik yang dapat mereka lakukan, jika dokter lain, hasilnya akan lebih buruk. Tentu saja, bayi harus minum ASI, susu formula tidak sebaik ASI. Itu benar, tapi itu bukan sesuatu yang bisa kita paksakan, semua ini sudah takdir, kata Lin Yi dengan tenang. Waktu kecil dulu kita nggak punya duit, ibu ngurusin kita pakai bubur, lihat kita sekarang, ternyata kita baik-baik saja. Tidak banyak orang seperti Anda, dia putri Anda, bagaimana mungkin Anda acuh tak acuh saat dia minum susu formula? Sama sekali tidak normal, kata Ji Qingyan. Saya masih harus berusaha lebih keras. Karena tidak yakin, Ji Qingyan mencoba memeras lebih banyak ASI untuk beberapa saat, tetapi hasilnya sedikit, hanya beberapa tetes yang keluar. Lin Yi pun merasa tak berdaya, tidak tahu bagaimana menghiburnya. Ketika Tuhan membuka pintu untuknya, tentu saja jendela pun tertutup. Kelahiran anak itu begitu mulus, dia harus mengimbanginya dalam aspek ini. Sangat menyebalkan, seru Ji Qingyan dengan marah. Tumbuh besar, tapi tak berguna. Lin Yi duduk di sampingnya dalam diam, tidak dapat menolong, tidak bisa sekadar menyarankan minum lebih banyak air hangat. Bagaimana dengan miliknya? Lin Yi terdiam sejenak sebelum menyadari bahwa mereka sedang membicarakan Mili. Banyak sekali, kudengar bayinya tidak bisa menghabiskannya, mereka memberikan sisa makanannya ke anjing. Ji Qingyan, ketenangannya hancur. Saya akan memintanya untuk menyimpan sisa makanannya, membekukannya, dan mengirimkannya. Mustahil. Ji Qingyan berkata. Kita punya milik kita sendiri. Lin Yi menggaruk kepalanya, mulai mengagumi semangat kompetitif Ji Qingyan. Pada saat ini, seharusnya tidak ada perbandingan. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.